Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Zahara Amanda Putri dengan nomor induk mahasiswa 1201111110. Saya berasal dari PGSDA dari Universitas Negeri Medan. Nah, saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas KKNI, yaitu tugas proyek. Saya akan membawakan materi tentang jenis layanan dalam bidang bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani, SPD, MPD. Jenis layanan dalam BK. Jenis layanan dalam BK terdapat 10 jenis. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, dan yang kesepuluh layanan advokasi. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu jenis layanan. Yang pertama, layanan orientasi. Apa itu layanan orientasi? Layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk memberikan hal-hal yang kemungkinan tingkah laku yang akan ditampilkannya ke depan. Nah, selanjutnya, apa itu layanan informasi? Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang sangat penting dilaksanakan mengingat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan orientasi. Oleh karena itu, seorang konselor dapat memberikan layanan informasi. Nah, yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah atau madrasah dan sesudah tamat memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Nah, yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Apa itu layanan penguasaan konten? Layanan penguasaan konten adalah layanan yang diberikan kepada klien agar klien dapat melakukan sesuatu dengan terampil. Tahirin 2014. Layanan penguasaan konten sejak semula disebut dengan layanan pembelajaran, tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu, bimbingan, dan konseling yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka layanan ini diganti dengan sebutan layanan penguasaan konten. Selanjutnya, yang kelima yaitu layanan konseling individual. Apa itu layanan konseling individual? Layanan konseling individual adalah merupakan salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship atau hubungan muka ke muka atau hubungan empat mata antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seorang konselor bertemu secara pribadi dengan klien untuk tujuan konseling. Nah, yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada klien secara kelompok dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 10 sampai 15 orang. Dalam pelaksanaannya, bimbingan kelompok dipimpin oleh satu orang konselor yang telah terampil dalam memimpin kegiatan kelompok. Oleh karena itu, seorang calon konselor harus benar-benar mempelajari dan mendalami pelaksanaan layanan bimbingan kelompok agar pelaksanaan yang profesional benar-benar dapat terwujud secara utuh. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Menurut Helen 2002 bahwa layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, bergerak, yang ditandai dengan adanya interaksi antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok merupakan dua jenis layanan yang saling keterkaitannya sangat besar dalam kegiatan kelompok, baik layanan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Selanjutnya yang ke-8 yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien, atau tepatnya dalam jenis layanan ini sangat akrab disebut dengan konsulti, untuk memberikan berbagai pemahaman dan wawasan dalam menyelesaikan masalah orang ketiga. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, penting digarisbawahi bahwa
Sannya yang bermasalah bukan kliennya, tetapi orang ketiga yang meminta bantuan kepada klien untuk diselesaikan masalahnya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan persangkatan atau perselisihan. Akibat dari perselisihan ini terjadilah suasana yang tidak efektif sehingga kedua saling membenci, memaci, dan memaki. Dalam pelaksanaannya, layanan mediasi seorang konselor sebaiknya tetap mewaspadai apa yang terjadi selama proses konseling. Konselor harus mampu bersikap netral dan tidak memihak kepada yang satu dan serta menjatuhkan atau menyalahkan yang lain. Dan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan layanan yang diberikan untuk membebaskan klien dari berbagai ketidakefektifan karena adanya hal-hal yang sempat menghalangi atau bahkan menghambat kehidupannya efektifnya sehari-hari. Selama ini, advokasi sering kita dengar dalam lingkungan hukum sehingga kita terkadang menganggap bahwa layanan ini jarang atau bahkan tidak terpakai dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, di sekolah, layanan ini berupaya untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada para siswa sehingga siswa benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Oke, sekian video pembelajaran dari saya tentang materi jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.